Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sudiwayudi, mahasiswa perbankan syariah UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen inovasi dan teknologi, yaitu kaitannya dengan materi berpikir kreatif dan masa-masa pemikiran kreatif. Untuk yang pertama yaitu pengertian berpikir kreatif. Apa sih berpikir kreatif itu? Berpikir kreatif adalah sebuah proses kognitif yang menghasilkan ide-ide baru, unik, dan bernilai. Lebih dari sekedar menghasilkan sesuatu yang berbeda, berpikir kreatif melibatkan kemampuan untuk melihat masalah dari perspektif yang segar, membuat koneksi yang tidak biasa antar konsep, dan menghasilkan solusi yang inovatif dan efektif. Sederhananya, yaitu berpikir kreatif adalah kemampuan untuk keluar dari pola pikir yang biasa dan menemukan cara-cara baru dalam melihat dan menyelesaikan sesuatu. Ini melibatkan imajinasi, orisinalitas, dan kemampuan untuk berpikir di luar kontak. Kemudian dari sini itu ada ciri-ciri beberapa poin pengertian berpikir kreatif. Yang pertama itu ada baru atau novelty, itu ide atau solusi yang dihasilkan berbeda dari apa yang sudah ada. Kemudian yang kedua itu ada berguna, yaitu ide tersebut memiliki potensi untuk memberikan manfaat atau solusi yang relevan. Kemudian ada yang tidak terduga. Tidak terduga seringkali ide kreatif muncul sebagai sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kemudian itu masa pemikiran. Untuk yang pertama itu yang dibahas itu idealisme. Apa sih idealisme itu? Idealisme adalah aliran filsafat yang menekankan gagasan atau ide, pikiran, atau kesadaran sebagai realitas fundamental, alih-alih materi atau dunia fisik sebagai yang utama. Idealisme berpendapat bahwa realitas yang sesungguhnya bersifat mental atau spiritual. Kemudian idealisme ini ada berbagai bentuknya. Untuk yang pertama itu ada idealisme subjektif, yaitu menekankan bahwa realitas hanya ada dalam pikiran individu. Kemudian idealisme objektif, yaitu berpendapat bahwa ada pikiran atau kesadaran yang lebih besar dan independen dari pikiran individual, seperti pikiran Tuhan atau akal budi universal. Kemudian itu ada idealisme transendental, yaitu menggabungkan elemen rasionalisme dan empirisme. Kant berpendapat bahwa pikiran memiliki struktur bawaan yang membentuk bagaimana kita memahami pengalaman sensorik. Kemudian itu ada idealisme absolut, yaitu mengembangkan gagasan tentang roh absolut yang terus berkembang melalui dialektika sejarah, di mana ide-ide saling bertentangan dan menghasilkan sintesis yang lebih tinggi. Kemudian yaitu secara keseluruhan, pemikiran idealisme menampakkan perspektif yang berbeda tentang hakikat realitas dengan menempatkan pikiran, ide, dan kesadaran sebagai fondasi. Idealisme tetap pada keunggulan dunia mental atau spiritual atas dunia material. Kemudian itu ada mazhab selanjutnya itu ada mazhab materialisme. Mazhab materialisme ini adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa materi adalah salah satunya sebagai substansi fundamental dalam realitas. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ada, termasuk pikiran, kesadaran, dan fenomena mental lainnya, pada dasarnya dapat dijelaskan melalui materi dan interaksinya. Kemudian pada berbagai bentuk materialisme ini yaitu yang pertama materialisme mekanistik, yaitu memandang alam semesta sebagai mesin besar yang beroperasi berdasarkan hukum-hukum mekanik klasik. Kemudian ada materialisme dialektis, yaitu mengembangkan pandangan materialistis tentang sejarah dan masyarakat, menekankan peran kondisi material. Kemudian ada materialisme historis, yaitu fokus pada bagaimana cara produksi dan hubungan ekonomi menjadi basis bagi struktur sosial politik dan ideologi. Kemudian mazhab selanjutnya itu ada dualisme. Itu dalam filsafat, dualisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua jenis substansi atau prinsip yang fundamental dan berbeda secara mendasar. Dalam konteks filsafat pikiran, dualisme yang paling umum adalah keyakinan bahwa ada dua jenis substansi yang berbeda, pikiran
dan materi. Kemudian mazhab berikutnya yaitu mazhab tentang empirisme. Mazhab tentang empirisme yaitu aliran filsafat yang menekankan pengalaman indrawi sebagai satu-satunya atau sumber utama pengetahuan. Kaum empiris berpendapat bahwa pikiran manusia saat lahir adalah seperti tabula rasa atau papan tulis kosong yang kemudian diisi oleh pengalaman melalui indera. Kemudian itu ada tokoh-tokoh empirisme itu dari dalam yang berpengaruh dalam tradisi empirisme meliputi yang pertama ada John Locke, kemudian ada George Berkeley, kemudian ada David Hume, kemudian ada Franz Bacon. Kemudian selanjutnya itu ada mazhab rasionalisme. Apa sih mazhab rasionalisme ini? Mazhab rasionalisme ini adalah aliran filsafat yang menekankan akal budi atau rason sebagai sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Kaum rasionalis berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk mengetahui kebenaran tertentu melalui akal terlepas dari pengalaman indrawi. Kemudian dari poin-poin penting dalam materi rasionalisme itu yang pertama ada akal budi, itu sebagai sumber utama pengetahuan. Inti dari rasionalisme ini yaitu keyakinan bahwa akal budi adalah sumber utama dan paling dapat diandalkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan pasti. Pengetahuan sejati berasal dari pemikiran yang jernih, logika, dan prinsip-prinsip yang inheren dalam akal. Kemudian ada tokoh-tokoh yang utama rasionalisme ini yaitu yang pertama ada René Descartes, ada Baruch Spinoza, ada Gottfried Wilhelm Leibniz, kemudian ada Immanuel Kant. Kemudian yaitu ada mazhab fenomenalisme. Apa sih mazhab fenomenalisme ini? Adalah aliran filsafat epistemologi yang berpendapat bahwa pengetahuan kita terbatas pada fenomena, yaitu apa yang kita alami atau persepsikan melalui indera. Menurut fenomenalisme ini, kita tidak memiliki akses langsung ke benda dalam dirinya atau realitas yang mendasarinya. Pengetahuan kita tentang dunia luar hanyalah konstruksi dan dari pengalaman-pengalaman sensori kita. Kemudian pada pada poin-poin penting dalam materi fenomenalisme itu ada fokus pada pengalaman indrawi seperti empiris. Fenomenalisme menekankan pentingnya pengalaman indrawi sebagai dasar pengetahuan kita, namun fenomenalisme ini melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa objek pengetahuan kita sebenarnya adalah kumpulan dari sensasi-sensasi atau pengalaman-pengalaman indrawi yang mungkin terjadi. Kemudian dari ada tokoh-tokoh penting dalam fenomenalisme ini itu ada George Berkeley, ada David Hume, ada Ernst Mach, ada para positivis logis. Secara ringkas, fenomenalisme ini adalah pandangan filosofis yang membatasi pengetahuan kita pada apa yang dapat kita alami melalui indera dan menolak gagasan tentang akses langsung ke realitas di luar fenomena. Objek-objek yang kita kenal dipandang sebagai konstruksi dari kumpulan pengalaman sensorik yang mungkin terjadi. Cukup sekian presentasi ini yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.